Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil review kami mata kuliah organologi akustik dari pertemuan pertama sampai pertemuan 8. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Ada saya, Nita Thani Paradila, Julianti Ropanita, Natalino Erik Lirin, dan Yobel Rudi Kevin. Pada pertemuan pertama, ada pengertian organologi akustik. Organologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk instrumen, sedangkan akustik adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bunyi instrumen baik dari segi produksi suara, transmisi, dan efek-efek bunyi yang ditimbulkannya. Pendekatan etnomusikologi biasanya lebih banyak lewat musik vokal, sedangkan musik instrumen walaupun juga dijamah, namun tidak sebanyak musik vokal. Alasannya karena 1. Kebanyakan individu dapat menyanyikan suatu nyanyian, sedangkan tidak semua orang dapat memainkan alat musik. 2. Tidak mudah mengumpulkan sejumlah orang untuk dapat memainkan suatu ensemble. 3. Musik instrumental lebih sulit ditranskripsikan dibanding dengan musik vokal. Dengan kata lain, organologi adalah satu cabang studi dalam kajian etnomusikologi yang menghususkan diri mempelajari instrumen baik dari segi aspek fisiknya maupun non-fisiknya. Adapun aspek fisik dan non-fisik. Aspek fisik yaitu hal-hal yang berkaitan dengan bahan, bentuk, konstruksi, cara pembuatan, dan sebagainya. Sedangkan aspek non-fisik meliputi fungsi musik, kedudukan musik dengan musisi, sejarah penyebaran, perbandingan, perkembangan, dan lain sebagainya. Menurut Syekh 1962, menggunakan instrumen musik dan musik instrumental untuk menyusun satu pernyataan bahwa 1. Musik vokal dan musik instrumental tidak mempunyai dasar asal-usul yang sama. 2. Musik vokal di satu daerah budaya selalu berbeda dengan musik instrumental seperti Jawa dan Bali. 3. Musik instrumental di seluruh dunia mempunyai watak umum yang sama. Alasan dari pernyataan yang terakhir ini adalah karena keterbatasan manusia dalam memainkannya. Lagi pula alat musik dapat dengan mudah diangkat atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan lagu nyanyian vokal tidak semudah dengan alat musik. Proses bunyi. Bunyi terjadi oleh adanya benda yang bergetar. Dengan kata lain, bunyi tidak dapat merambat tanpa medium atau ruangan hampa, udara. Proses terjadinya bunyi. Contoh alat musik gong. Getaran adalah suatu peristiwa gerakan bolak-balik secara teratur suatu benda melalui satu titik seimbang. Karena terjadi dengan teratur, getaran seiring juga disebut dengan gerakan periodik. Ada 2 getaran. Yang pertama, getaran yang tidak teratur. Contohnya suara guntur, suara petir, dan rintik hujan. Kedua, getaran yang teratur. Contohnya instrumen, seperti kita memainkan sebuah alat musik, piano, gitar, bass, dan alat musik lain-lainnya. Suatu getaran terdiri dari satu gelombang dari sebuah tekanan tinggi dan rendah. Semakin besar frekuensinya, maka semakin tinggi nada yang dihasilkan. Instrumen musik dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, senar yang bergetar merupakan instrumen yang sumber bunyinya dari dawai atau senar. Contohnya alat musik gitar, gambus, dan alat musik lain-lainnya. Kedua, kolom udara yang bergetar merupakan instrumen yang sumber bunyinya dari udara. Contohnya instrumen seruling, trompet, dan alat musik lain-lainnya juga. Nada mempunyai beberapa sifat yang besar, yaitu yang pertama, pola titik nada atau pitch merupakan tinggi rendahnya nada. Yang kedua,
Kedua, durasi atau duration merupakan panjang pendeknya nada atau irama. Ketiga, intensitas atau intensity merupakan volume atau tinggi kekerasan sebuah nada. Yang keempat, warna nada atau timbre merupakan kualitas atau warna suara. Klarifikasi musik merupakan instrumen musik. Ada beberapa macam cara membuat klarifikasi musik. Yang pertama, material dari sumber bunyi. Dan yang kedua, cara memainkan musik. Klasifikasi instrumen Cina. Sejarah di Cina dimulai pada awal peradaban Cina dengan dokumen dan artefak bukti bahwa budaya musik Cina berkembang dengan baik sejak dinasti Zhou 1122 sebelum Masehi sampai dengan 256 sebelum Masehi. Pendiri legendaris musik dalam mitologi Cina adalah Ling Lun yang membuat pipa bambu disetel ke suara burung. Dinasti berikutnya, perkembangan musik Cina sangat dipengaruhi oleh musik asing, terutama di Asia Tengah. Musik tertua yang tertulis diketahui oleh Yaolan atau anggrek silotari. Di Cina kuno, musisi jauh lebih rendah dibandingkan pelukis. Kemudian klasifikasi instrumen India. Saraswati digambarkan sebagai dewi yang menguasai ilmu pengetahuan dan seni, memiliki 4 lengan yang melambangkan 4 aspek kepribadian manusia dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Peradaban musik India kuno juga membuat klasifikasi instrumen menjadi 4 kategori, yaitu alat musik sebangsa gong dan genta, alat gendang atau terbang, alat musik tiup, dan yang terakhir alat musik senar. Klasifikasi menurut Kurt Schutz dan Hornbostel. Kurt Schutz dan Hornbostel berhasil menciptakan satu sistem klasifikasi yang lebih masuk akal dan diterapkan kepada alat musik apapun. Etnomusikologi menggunakan DDS, Dewey Decimal System, yang wujudnya berupa deretan angka. Dan yang terakhir adalah 4 klasifikasi instrumen. Yang pertama, idiopon, alat musik yang sumber bunyinya berasal dari alat musik itu sendiri. Dan yang kedua, membran pon, alat musik yang sumber bunyinya berasal dari kulit atau selaput. Yang ketiga, kordopon, alat musik yang sumber bunyinya berasal dari senar. Dan yang terakhir, hydropon, alat musik yang sumber bunyinya dari udara. Pada tahun 1940, Sanch memperkenalkan kategori elektropon sebagai respon baru materialitas musik. Kesimpulan, lain organologi adalah satu cabang studi dalam kajian etnomusikologi yang mengkhususkan diri mempelajari instrumen baik dari segi aspek fisiknya maupun non-fisiknya. Musik dapat dengan mudah diangkat atau berpindah dari suatu daerah dengan daerah lain, sedangkan lagu nyanyian vokal tidak semudah dengan alat musik. Bunyi terjadi oleh adanya benda yang bergetar. Dengan kata lain, bunyi tidak dapat merambat tanpa medium atau ruang hampa udara. Getaran adalah suatu peristiwa gerakan bolak-balik secara teratur suatu benda melalui satu titik seimbang. Karena terjadi dengan teratur, gerakan sering juga disebut dengan gerakan periodik. Berikutnya, perkembangan musik Cina sangat dipengaruhi oleh musik asing, terutama musik tengah. Musik tertua yang tertulis diketahui adalah Yaolan atau anggrek solitari. Di Cina kuno, musisi jauh lebih rendah dibandingkan pelukis. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.